Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi ke pertemuan pembelajaran kali ini tentang gadget atau alat digital di zaman modern seperti sekarang. Penggunaannya banyak sekali, khususnya untuk manusia. Sebelum kita mulai lebih lanjut, kalian pasti bertanya-tanya tujuannya untuk belajar gadget ini apa sih? Padahal kita setiap hari sudah memakai gadget, memakai handphone canggih, smartphone canggih, wah luar biasa. Kuota bergiga-giga, pulsa 0, atau mungkin pulsanya 100.000, kuotanya 0. Ya whatever lah, pokoknya yang namanya smartphone pasti penggunaannya luar biasa. Tujuan dalam belajar gadget ini adalah yang pertama, kalian tahu sejarah asal-usul gadget itu seperti apa, kemudian fungsi dan manfaat gadget seperti apa, kemudian jenis-jenis gadget seperti apa, yang terakhir dampak pemakaian gadget, baik yang positif maupun yang negatif. Itulah tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Kita langsung aja tanpa lama-lama. Yang pertama harus kita sadari apa sebenarnya gadget. Jangan-jangan kita seringkali pakai gadget tapi nggak tahu artinya gadget. Gadget kalau dalam bahasa Indonesia, ini contohnya nih, gadget macam-macam. Ada laptop, ada ini namanya headphone wireless lagi, no cable. Kalau ini monitor, small monitor, mungkin sekitar 7 in. Secara umum dalam bahasa Indonesia gadget ini artinya gawe atau acang. Aneh bu, kalau didengar aneh ya, cuma ya memang begitu bahasa Indonesia. Ya harus kita syukuri, harus kita bangga dengan bahasa Indonesia, bahasa nasional kita, bahasa persatuan kita. Merupakan sebuah instrumen atau piranti yang punya tujuan serta fungsi yang praktis, dibuat secara spesifik, khusus, dirancang dengan canggih, dengan teknologi lebih canggih yang sudah ada sebelumnya. Yang paling mendasar adalah bahwa setiap waktu selalu ada pembaharuan atau update. Jadi berkala ada update yang terbaru, diupdate. Mungkin kalau aplikasi Android seperti App Store, Play Store, terus Apple, nah itu kan selalu ada update terus. Jadi setiap beberapa waktu aplikasi harus diupdate. Begitu juga dengan gadget. Yang kemarin memorinya hanya 1 GB, terus kemudian RAM-nya 2 GB, sekarang sudah RAM-nya 12 GB, memori internalnya 512 GB. Berbiasa, tambah lebih besar, tapi ukurannya lebih kecil. Itulah teknologi. Berikutnya, menurut para ahli, gadget ini diartikan macam-macam. Misalnya Garini dalam Rohman menyatakan bahwa gadget merupakan perangkat alat elektronik yang kecil, fungsinya banyak. Disebut juga dengan smartphone atau handphone atau telepon genggam. Fiturnya, fungsinya kompleks, banyak penggunaannya. Kemudian yang penting adalah user friendly, yang memakai mudah. Tahun 2017, tahun 2014, Derry, menurut beliau, gadget adalah suatu perangkat atau instrumen elektronik yang punya tujuan serta fungsi praktis untuk membantu pekerjaan manusia. Menurut Manpil 2015, gadget adalah alat teknologi yang sudah berkembang pesat, di mana mempunyai banyak fungsi, terutama contohnya smartphone, iPhone, dan beberapa waktu lalu yang sempat booming yaitu BlackBerry. Sejarah gadget, bukan gadget, nanti jangan-jangan kaget lagi. Gadget
Dari yang sederhana, contohnya ada mesin tik, kemudian ada kamera Polaroid, kemudian ada PlayStation zaman dulu ini. Agak lebih modern, iPod, muter MP3 dengan ukuran yang kecil. Kalau dulu bawa disk, bawa CD, bawa VCD, sekarang cukup bawa iPod, muat sampai ribuan lagu. Kemudian virtual reality, jika kita pakai, kita seperti berada di alam nyata, padahal di alam semu. Kemudian mikrofon modern untuk nyanyi, karaoke, dan lain-lain. Nah, secara asal-usul dan keberadaan gadget dibagi menjadi dua. Yang pertama, dari keberadaannya ini sudah sejak zaman dulu. Gadget ini tidak bisa dijelaskan karena tidak melambangkan benda atau barang, hanya merupakan klasifikasi beragam jenis komponen seperti handphone. Awalnya hanya menggunakan kabel atau telepon, menggunakan kawat atau telegram, memakai sinyal radio atau HT, HD telki yang dipakai polisi, Pak Security, Pak Sapam. Nah, kemudian pada waktu zaman dulu bentuknya masih besar, kemudian bobotnya juga berat, sehingga pemakaiannya masih sulit, tidak simple. Hingga pada akhirnya di generasi 1 dan 2 berkembang menjadi lebih ringan dan antena sudah lebih kecil untuk menangkap sinyal radio. Generasi ketiga sudah ada sistem operasi pakai Java, Symbian, Android. Nah, pada generasi ketiga ini mulai berkembang penggunaan internet sampai pada akhirnya masuk ke generasi 4, mulai menggunakan teknologi sinyal 4G atau 4G. Pada zaman sekarang di 2021 di luar negeri sudah mulai menggunakan 5G atau 5G. Jadi seperti fungsi komputer yang lebih mini handphone sekarang ini. Sedangkan dari asal-usul istilah gadget pada zaman abad 19 ini, dulunya ini candaan di kamus Inggris Oxford. Istilah gadget ini istilah pengganti untuk menyebut benda yang dipakai oleh seseorang yang mempunyai daya ingat rendah. Sudah muncul di tahun 1850-an. Kemudian di tahun 1886 di Amerika, gadget ini artinya sengketa karena dari 3 orang yang membangun patung Liberty bersengketa mengenai miniatur patung. Kemudian yang terakhir, menurut Michael Quinian yang terbaru, gadget ini identik dengan berbagai alat mekanis kecil, kadang-kali bentuknya tidak jelas, namun yang pasti alat ini pasti cerdik dan juga baru. Di luar tadi semua ada yang lebih lagi, akan dari bahasa Prancis gadget, artinya melahirkan suatu gagasan baru. Nah, di tahun 1956 pada akhirnya setelah kritikus arsitektur bernama Rainer Banham menulis artikel The Great Gizmo yang menyatakan bahwa gadget merupakan suatu benda yang berkarakteristik unik, mempunyai unit dengan kinerja tinggi serta berkaitan dengan ukuran sekaligus biaya. Nah, artinya gadget ini berfungsi untuk mengubah sesuatu menjadi hal yang diperlukan oleh manusia, yang simple, sederhana, tapi fungsinya luar biasa. Nah, bicara tentang fungsi setelah dari asal-usul dan sejarah gadget itu sendiri, gadget yang terbaru ini mempunyai beberapa fungsi penting. Yang pertama, harus bisa mengakses internet. Jadi lewat gadget siapa saja dapat mencari sekaligus mendownload informasi, tugas, melihat video, mendengarkan musik, dan lain-lainnya. Seperti pada zaman pandemi sekarang, belajar kita online dari rumah. Walaupun berat, tapi ya harus kita jalani, enjoy aja lah. Kita semangat, namanya juga belajar, kita butuh ilmu. Kalau kita nggak belajar, nanti
nggak bisa pintar. Kan di sini slogannya, motonya Sinaule ben pinter. Artinya apa? Belajarlah nak agar pandai. Pandai dalam hal yang baik. Pandai memanjat, pandai menyanyi, pandai memasak. Yang baik-baik, jangan pandai berbohong, pandai mencuri, itu tidak baik. Ambil yang positif ya. Yang kedua, gadget ini harus berfungsi sebagai media hiburan, harus menghibur. Contohnya iPod, bisa main musik, main game, nonton video, dan lain-lain. Kemudian media komunikasi, dengan gadget bisa memudahkan kita untuk berkomunikasi, bertukar informasi, dari yang jaraknya jauh menjadi dekat, jadi yang dekat tambah dekat. Jadi tidak seperti dahulu, kalau udah jauh ya sudah, kalau nggak tahu berita ketinggalan. Kalau seperti peribahasa, kata dalam jangan seperti itu. Jadi harus selalu memperoleh informasi yang update. Yang keempat, menambah wawasan di internet. Menambah wawasan, jika kalian akses internet atau mengetik di Google aja, apa aja bisa kalian dapatkan informasi, hal-hal apa aja bisa ada, baik yang positif maupun yang negatif. Tapi seperti biasa, selalu ambil yang positif. Contohnya situs teknologi Wikipedia, isinya bagus dan bermacam-macam. Kalian bisa cek sendiri. Oke, check it out. Yang kelima, gaya hidup. Nah, gadget ini lifestyle. Contohnya, ada orang menggunakan handphone atau smartphone seharga 2 juta sudah cukup. Ya, contohnya kita sebut merek Xiaomi. 2 GB sudah dapat 4 GB, RAM-nya memori 64 GB. Tapi dari segi gaya mungkin masih biasa. Tapi kita bandingkan dengan Samsung Galaxy S20. Wow, kaya banget. Kalau nongkrong meceng, keren. HP-nya Samsung, wah, gitu. Atau mungkin iPhone Max Pro yang terbaru, wah, yang Gold Edition 30 juta nggak dapat, wah, lebih gaya lagi, wah, lebih keren. Tapi lebih takut tiba-tiba dibegal orang gimana. Nah, jadi harus seimbang, boleh buat gaya tapi fungsinya juga maksimal, dari segi keamanan juga aman. Nah, jenis-jenis gadget, perhatikan banyak nih, gambarnya udah di screenshot nih dari internet, dari mulai macam-macam. Ada laptop, ada drone, ada PS, yang terbaru PS5 masih inden, pre-order. Yang mau nyoba, yang mau beli, yang punya nanti share, kita coba bersama. Kemudian ada kamera digital yang sekarang terbaru, sudah mirrorless, udah nggak pakai lensa lagi, jadi ukuran kecil tapi bisa memotret luar biasa. Seperti di kamera HP, sudah resolusinya sampai 100 megapiksel, luar biasa. Yang pertama, yang populer nih gadget pertama, komputer atau laptop. Nah, ini udah pasti kalian kenal karena untuk kebutuhan sehari-hari sekarang. Kalau zaman dulu laptop ukuran besar, harga mahal, yang beli ya sebagian orang yang punya duit. Kalau sekarang hampir semua orang bisa beli, mau kredit, mau cash, ya terserah, tergantung kondisi keuangan kita. Nah, di dalam laptop ada sistem operasinya, contohnya macOS, Windows, Linux, dan lain-lain. Nah, silahkan pilih sendiri yang nyaman untuk dipakai. Yang kedua, handphone. Gadget pertama adalah handphone. Wah, sekarang sudah 1 juta umat, seperti Nokia dulu 1 juta umat. Sekarang smartphone Android 1 juta umat, seperti Apple iOS, Android, hingga Windows. Ya, suka-suka mana yang paling nyaman, paling fungsional, silahkan pilih sendiri. Yang ketiga, tablet atau iPad. Hampir sama dengan smartphone, hanya layarnya lebih besar, lebih nyaman. Kalau handphone ini paling sampai 6 in, tapi kalau tablet sudah sampai 10-11 in, jadi lebih mantap. Biasanya untuk desain, nonton film, main game, ya lain-lain lah, sesuai keinginan kalian. Tapi ingat waktu dan jaga kondisi mata.
Keempat, headset handphone. Nah, headset handphone juga termasuk dalam jenis gadget loh, musik, video. Nah, yang kelima, kamera digital untuk menangkap gambar dan video yang sekarang sudah mulai digantikan dengan smartphone, karena kamera smartphone luar biasa. Wow, resolusinya sudah 100.000 megapiksel yang terbaru. Seperti apa ya, Pak Adi belum nyoba karena baru sampai 48 megapiksel, itu pun sudah luar biasa. Kalau 100 ya mungkin wow, luar biasa lah. Kalian silahkan coba sendiri, nanti share aja. Kemudian selanjutnya kita bahas nih, dampak pemakaian gadget. Perlu disadari, gadget ini memberikan efek positif dan negatif. Tinggal kalian pikirkan sendirilah mana yang paling nyaman, mana yang paling enak, mana yang tidak enak. Ya, kalian harus mulai bisa berpikir dari kondisi kesehatan sampai sosial terpengaruh semua, bahkan ekonomi terpengaruh. Antara lain dampak positif, menambah ilmu pengetahuan. Memang semakin pintar dengan internet, dengan gadget kita tambah ilmu, tambah komunikasi, tambah ilmu, tambah informasi apa saja. Kemudian mempermudah komunikasi, yang jauh jadi dekat, yang dulunya nggak ada Facebook jadi punya Facebook, nggak ada Twitter jadi punya Twitter, nggak ada Instagram jadi punya Instagram, dan lain-lain. Memperluas jaringan pertemanan ya lewat Instagram, lewat Facebook ya, dan Twitter dan lain-lain. Kemudian membuat kita lebih cenderung kreatif. Kalau kita nggak bisa, kita searching, kita cari ini caranya gimana sih, makanya gimana biar bisa. Jadi nggak seperti dulu, kalau nggak ada buku, nggak ada informasi, nggak ada yang tahu, ya sudah, kita nggak tahu, ketinggalan zaman gitu loh. Kemudian mau ke luar negeri sekarang mudah, tinggal cek Google, hello Google, show me Amerika, how about Amerika. Nanti di Google sudah muncul, wah Amerika ternyata seperti ini gitu. Jadi gambaran Amerika seperti ini. Misalkan kita want to go Australia, ke Google, nah, cek nih Australia, wah keluar di Google. Jadi mudah kita keluar negeri, tanpa harus keluar negeri kita sudah di luar negeri. Kemudian dengan adanya gadget, manusia ini lebih pintar berinovasi, menuntut mereka untuk hidup lebih baik. Contohnya dengan gadget ada jadwal untuk tidur, untuk makan, untuk minum, untuk sholat. Ya, khususnya untuk sholat, tolong yang punya gadget jangan cuma buat main game, buat lain-lain lah, tapi kalau udah waktunya sholat, yang muslim, yang non muslim waktunya ibadah, waktunya istirahat tidur. Jangan tidur dilihat gadgetnya ya, jangan tidur gadgetnya dicas di atas kepala, nanti meledak, nah resiko tanggung sendiri ya. Diatur semua biar positif. Kemudian dengan dampak negatif atau efek negatifnya, yang pertama, kecenderungan orang menggunakan handphone menjadi pribadi yang tertutup. Coba kalian berbarengan teman-teman semuanya, kemudian pakai handphone semua, tidak ada yang ngobrol, semuanya sibuk, kan tertutup, nggak ada yang cerita, nggak ada yang gosip. Nah kan, mengalami gangguan tidur. Biasa nggak ada gadget tidur jam 9, ada gadget, kalau gadgetnya belum habis, handphonenya belum habis, belum tidur, bahkan sambil dicas, sambil tiduran, sambil main gadget, main handphone, dan pada akhirnya ditonton gadget. Bahaya, kalau meledak gimana? Terus lebih suka menyendiri artinya apa? Sembunyi-sembunyi melihat HP, takut diketahui orang lagi buka apa, lagi lihat apa. Nah, akhirnya kena penyakit, suka menyendiri. Hati-hati, nanti temennya setan rajim gitu ya. Yang berikutnya, memunculkan perilaku kekerasan. Bahaya, contoh, punya HP, smartphone canggih, kuota nggak ada, pulsa nggak ada, minta orang tua, nggak dikasih uang untuk beli kuota dan pulsa, akhirnya banting sana, teriak sana, pergi dari rumah, ya kan? Nah, tidak bersyukur, temennya ada yang nggak punya, ini sudah punya handphone bagus, tidak disyukuri ya. Berikutnya, mudarnya kreativitas. Contoh kreativitas gini, kalau biasa
menggunakan menghitung pakai cara bersusun. Sekarang ada kalkulator, tinggal 4 kali 1000 ketemu hasilnya 4000. Padahal kalau pakai penghitungan manual bisa lebih pandai, tapi karena pakai kalkulator jadi ya kurang kreatif lah gitu. Kemudian terpapar radiasi biru. Radiasi biru ini berbahaya, bisa membuat mata buta, membuat kanker kulit dan lain-lain. Berikutnya ancaman cyberbullying, diecek-ecek melalui media sosial. Misalnya di fotonya kasih tanduk, dibuat status, nanti nggak terima gantian foto temennya yang tadi buat kasih, misalnya kasih ekor monyet, kan gantian begitu. Itu namanya cyberbullying, mengecek-ecek orang lain di media sosial, di internet. Kemudian masuknya budaya barat yang tidak sesuai dengan budaya timur. Contohnya ya mohon maaf, agak sedikit pornografi. Misalnya dalam luar negeri di suatu tempat menggunakan pakaian yang terbuka atas dan bawah, padahal untuk budaya timur ya tidak elok, tidak etis untuk dilihat seperti itu, tidak sesuai. Kemudian egois, susah diatur. Egois, coba waktunya makan, ayo makan dulu dek, disuruh ibunya, suruh ayahnya, masih sibuk main HP. Giliran nanti ayamnya, lauknya diambil kucing, marah-marah sama orang tua. Nah, kenapa nggak dari tadi makan? Kalau makan kan jadi nggak hilang ayamnya. Betul. Susah diatur. Contohnya sholat jam 12 karena masih pegang HP ya, nanti pak, nanti bunda, nanti pak ya, akhirnya sholat jam 4. Kecanduan gadget, tanpa handphone nggak bisa hidup, seperti hilang separuh dunianya, hilang. Kalau lagu hilang mah nggak apa-apa, jadi duit. Hilang lagunya kotak. Nah kalau kecanduan gadget ya hilang pikirannya, gila nanti, bahaya. Ke dokter obatnya mahal. Nah, terus yang berikutnya hilangnya rasa nasionalisme dan lebih cinta dengan produk asing. Contoh aja, handphone rata-rata produk luar negeri semua, dari mulai China, mulai Korea, mulai Jepang. Nah begitu, jadi produk sendiri malah tertinggalkan. Ya memang dari segi spesifikasi, dari segi teknologi memang luar negeri selalu lebih maju, tapi minimal kita ya harus cinta produk dalam negeri. Kemudian mengalami masalah kesehatan, antara lain mata, computer vision syndrome, nanti mata bisa minus bisa plus. Kemudian otak menjadi tidak berkembang karena sering nonton sesuatu yang mungkin tidak pas, negatif, kurang positif. Nah, kemudian tangan tidak bergerak, bisa saja kaku, jempol kaku dan lain-lain. Kemudian bisa tertipu di internet nih, penipuan melalui gadget, misalkan SMS penipuan, disuruh transfer sekian, atau mungkin melalui blog penipuan, nah dan lain-lain. Nah, dari beberapa dampak negatif dan positif tadi, kalian sebagai siswa, apalagi sekarang sudah sekolah menengah pertama dan sudah sekolah kelas 7, apalagi di masa pandemi, kalian harus lebih bijak dalam menggunakan gadget. Pilihlah hal yang positif untuk belajar, hindari yang negatif. Kemudian gunakan kuota, gunakan pulsa sebijak-bijaknya, sebaiknya. Kalau tidak perlu, tidak usah digunakan, karena di pandemi ini mencari uang tidak semudah di zaman sebelum pandemi. Ya, semoga yang Pak Ardi sampaikan dalam pembelajaran kali ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silahkan nanti ditanyakan melalui WA grup. Kemudian di sini ada kata-kata Sinaule bin Peter. Ini dari zaman dulu nih. Dari sekolah selalu dinasihatkan oleh orang tua. Artinya apa? Belajarlah agar pandai dalam segala hal, tapi yang baik-baik. So, pandai memanjat, pandai menari, pandai menyanyi, pandai menghitung, ya kan? Pandai berbohong, pandai mengaji, pandai mencuri. Wah, tapi jangan yang jelek. Misalkan berbohong, mencuri itu jelek. Ambillah pandai yang positif. Nah, begitu ya anak-anak, selamat belajar. Semoga bermanfaat, lebih pandai kalian dan
dalam menyikapi hidup dan persoalan di semua hal, dan lebih bijak dalam menggunakan smartphone. Literatur, sumber dari internet, Google, website blog, kemudian buku TIK kelas 7, catatan pribadi, segala penghargaan kepada seluruh penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Akhir kata, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita.